di Karimun Jawa nih, kemarin kita sedang membahas tentang pengembangan bawah laut UKSA 387. Nah sekarang kita akan membahas tentang sosial ekonominya. Seperti apakah cara itu? Ayo kita lihat kegiatan UKSA 387. Sobat Bumi, masih bareng UKSA 387 nih, Universitas Diponegoro, Semarang. Kalau minggu lalu kita banyak bahas soal pembuatan taman bawah laut, sekarang kita akan lebih mengenal sosial ekonomi atau sosek masyarakat Kemujan yang menjadi base camp selama kegiatan ini berlangsung. Selain etnis Jawa, penduduk Kemujan berasal dari berbagai etnis yang sudah terkenal jiwa petualangan lautnya, seperti Madura, Bugis, Mandar, Bajau, Munak, dan Luwu. Hal ini nampak nyata loh pada kehidupan sehari-hari seperti bentuk rumah panggung. Secara administratif desa, Kemujan masuk dalam kawasan Taman Nasional Karimun Jawa, tepatnya di wilayah Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah bersama dengan 3 desa lainnya, yaitu Desa Karimun Jawa, Desa Parang, dan Desa Nyamuk. Data BPS tahun 2010, Desa Kemujan berpenduduk 2.730 jiwa. Dan sebagian besar masyarakat menggantungkan diri pada sumber daya alam yang ada di sekelilingnya, yaitu perairan laut. Nah, Sobat Bumi, tanpa panjang kata lagi, kita simak aja yuk serunya sosek di Kemujan ini. Nah Sobat Bumi, ternyata salah satu kegiatan dari UKSA 387 Undip ini yaitu adalah program Coastal Clean Up. Apa itu program Coastal Clean Up? Ternyata program Coastal Clean Up itu kita mengambil sampah di pantai ini dan mengidentifikasi sampah tersebut. Apakah sampah tersebut apa jenis plastik, kertas, terus sampah tersebut ini akan dibagikan menurut klasifikasinya dan akan dikelompokkan bahwa pantai ini tersebut adalah pantai jenis apa rekreasi atau buat pelabuhan dan lain-lain. Mau tahu keseruannya? Ayo kita lihat. Oke, kita mulai dari kegiatan pertamanya ya. Namanya Coastal Clean Up alias bersih-bersih pantai. Tunggu dulu. Kalau yang ini nggak cuma sekedar bersih-bersih pantai loh Sobat Bumi. Coastal Clean Up ini disertai panduan dari International Coastal Clean Up loh. Dalam panduannya itu, semua jenis sampah yang terkumpul itu didata, dipilih dan dipilah-pilah sesuai jenisnya. Dari data sampah ini bisa diketahui loh Sobat Bumi, jenis sebuah pantai. Apakah pantai rekreasi, pantai konservasi, atau jenis pantai lainnya ya? Secara umum, pantai di sini masih baik loh kondisi lingkungannya. Pastinya tujuan di sini ya pertama kita untuk kembali memberikan suatu keadaan suatu pantai atau perairan ya sebagaimana mestinya seharusnya gitu. Jadi Coastal Clean Up ini sendiri itu bisa dibilang juga sebagai bersih-bersih pantai, namun bersih-bersih pantainya di sini bukan seperti yang
kita bayangkan itu hanya kita pungutin sampah yang nggak jelas gitu kan, tapi yang di sini benar-benar suatu sampah yang sudah dibagi per kategorinya. Per kategori sudah kita bagi, jadi nggak sembarangan dan nggak semua kita ambil. Jadi intinya yang kita ambil di Coastal Cleanup ini sendiri itu sampah-sampah yang anorganik, yang sudah terurai untuk di alamnya sendiri. Karena itu tadi kembali ke supaya memudahkan kita untuk nantinya mengkategorikan suatu sampah itu sendiri. Karena nantinya suatu sampah itu bisa dijadikan dalam suatu tempat dan bisa diolah lagi supaya bisa menjadi yang lebih bermanfaat lagi gitu. Dan lebih mudah pengkategorian sih intinya seperti itu. Pastinya tujuan di sini ya pertama kita untuk kembali memberikan suatu keadaan suatu pantai atau perairan yang sebagaimana mestinya seharusnya gitu. Enggak kita mengurangi sampah-sampah yang selama ini mungkin ada sampah dari karena rumah tangga ataupun dari proses kegiatan manusia di sekitar kepulauan ini, jadi ya seperti itu. Sampah yang mendominasi di sini rata-rata kebanyakan itu karena mungkin tadi juga sempat berbincang-bincang sama warga sekitar pesisir sini. Jadi rupanya di sini juga tempat pembudidaya agar-agar. Jadi di sini yang banyak itu sampah-sampah dari tali-tali dan pelampung-pelampung yang terbuat dari styrofoam, serta juga botol-botol minuman itu sangat banyak. Itu sampah-sampah yang mendominasi. Kalau misalkan seperti itu, bisa dari hasil yang udah kita selesaikan pagi ini, coastal cleanup-nya ya wilayah pantai ini bisa kita kategorikan sebagai wilayah dari mungkin nelayan-nelayan yang memiliki aktivitas atau pembudidayaan agar-agar sih. Jadi untuk mencari nafkah lah pokoknya seperti itu. Oke, proses selanjutnya nanti sampah dikumpulkan dalam satu tempat dan nanti data yang ada di form yang udah kita isikan tadi nanti kita kirimkan ke Badan Konservasi Dunia. Itu nanti di sana bisa dikategorikan lagi. Jadi sampah-sampah jenis apa sih yang ada di tiap negara itu. Mungkin kalau di sini sendiri nanti sampah langsung dikumpulkan terus langsung kita buang sebagaimana mestinya gitu. Supaya ya pokoknya kita jauhkan dari pantai ini sendiri. Seperti itu. Sobat Bumi, setelah kita melakukan kegiatan Coastal Cleanup, kita juga di sini akan mendata sosial ekonomi warga sekitar. Mau tahu hasilnya? Yuk kita lihat. Sobat Bumi, habis bebersih pantai, kita lanjut melakukan pendataan sosial ekonomi warga Kemujan ya. Peserta yang datang dari beberapa daerah seperti Kalimantan, Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang ini dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendatangi rumah warga satu persatu. Meski cuacanya panas, kita tetap semangat loh. Nah, tujuan dari kegiatan ini supaya kita makin paham Sobat Bumi dengan kondisi masyarakat setempat. Karena program ini berkelanjutan, harapannya kita makin tahu nih apa yang jadi harapan masyarakat untuk program-program berikutnya. Sebagian besar warga sudah mengetahui mengenai kegiatan konservasi sendiri, pelestarian terumbu karang, dan apa manfaatnya. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa kegiatan conservation ini nantinya manfaat positifnya akan kembali ke mereka karena mereka akan menikmati. Seperti jika nantinya Taman Bawah Laut ini sudah diketahui oleh banyak wisatawan, nantinya akan banyak wisatawan yang berkunjung.
dan secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi mereka dalam pendapatan. Ya, jadi tujuan kami mendata masyarakat sekitar mengenai data-data sosial dan ekonomi masyarakat agar kami mengetahui secara pasti statistik penduduk sekitar, dan juga nantinya kami mengetahui apa sih korelasi atau manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat dari hasil kegiatan yang kami lakukan seperti pembuatan taman bawah laut dalam acara conservation ini. Ya, jadi dari hasil kegiatan kami tadi pagi yang sudah didapat, antara lain kebanyakan warga, hampir setengahnya, masih belum mengetahui tentang kegiatan kami yaitu conservation. Lalu diantaranya, tapi sebagian besar warga sudah mengetahui mengenai kegiatan konservasi sendiri, pelestarian terumbu karang, dan apa manfaatnya. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa kegiatan conservation ini nantinya manfaat positifnya akan kembali ke mereka karena mereka akan menikmati. Seperti jika nantinya taman bawah laut ini sudah diketahui oleh banyak wisatawan, nantinya akan banyak wisatawan yang berkunjung, dan secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi mereka dalam pendapatan. Data-data yang tadi telah kami dapatkan akan menjadi bahan bagi kami agar kedepannya kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih tepat sasaran. Jadi hasilnya ini akan menjadi tolak ukur bagi kami, seperti nanti ketika kami melakukan program monitoring selama beberapa bulan sekali, atau juga conservation ketiga yang akan diadakan tahun depan, kami bisa melakukan kegiatan yang lebih tepat guna, seperti melakukan penyuluhan agar masyarakat mengetahui bagaimana pemanfaatan taman bawah laut yang nantinya akan berguna bagi mereka sendiri. Sobat Bumi, habis istirahat makan siang, teman-teman dari UKSA 387 langsung meluncur nih ke SDN 4 Kemujan. Di sini mereka memberi penyuluhan loh mengenai pentingnya menjaga laut, terutama terumbu karang. Sebab mereka lah yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan laut dan terumbu karangnya. Antusiasme sekali loh adik-adik dari SDN 4 Kemujan ini. Nah, selepas penyuluhan, UKSA 387 masih punya kegiatan. Masih di SDN 4 Kemujan. Mereka ini memberikan tambahan koleksi buku bacaan di perpustakaannya Sobat Bumi. Kegiatan yang juga turut dihadiri perwakilan dari Taman Nasional Karimun Jawa. Jadi mungkin bisa selain orang tuanya bisa menambah ilmu buat pariwisatanya, pengetahuan tentang pariwisata, anak-anaknya juga bisa mengetahui dan bisa nantinya menjaga menjaga karang, jaga pantai dan lain sebagainya. Pokoknya biar bisa ngejaga yang namanya Pulau Kemujan. Jadi kegiatan di sini itu bermacam-macam banget. Di sini kita ngumpulin buku, dari buku nggak cuma di SD aja, dari SD. Kita ngumpulin buku mulai dari SD, SMP, SMA, sampai umum. Soalnya tujuan kita buka perpustakaan ini tuh nggak cuma tujuannya buat anak-anak SD aja. Soalnya kita pingin semua SDM, semua orang yang ada di sekitar perpustakaan ini tuh bisa ngebaca yang namanya perpustakaan yang ada di sini gitu. Bisa datang ke sini. Buat seenggaknya menambah pengetahuan mereka tentang apa sih itu pariwisata dan pokoknya lain sebagainya lah tentang pendidikan, masalah pendidikan. Oke, jadi kita konservasi kita ini tahun ini kita sedikit bikin kayak gebrakan baru. Kita nggak cuma pingin ngelakuin hanya di lapangannya aja, memperbaiki apa yang di alamnya aja, tapi kita juga pingin
memperbaiki semuanya, mulai dari SDM-nya juga, terus masyarakatnya juga. Jadi makanya tahun ini kita ngadain juga sosek sama perpustakaan pintar. Soalnya selain kita pengen memperbaiki alam, kita pengen memperbaiki SDM orang-orang sini. Kalau boleh ngomong nih, kalau sebelumnya di sini tuh buku-bukunya sebenarnya kalau dibilang masanya sini kan perpustakaan SD gitu ya. Ya sudah cukup lumayan sih, cukup lumayan ada buku bacaannya. Cuman kalau menurut aku masih sedikit perlu ditambahin sih, itu seenggaknya biar buku bacaannya tuh nggak cuman itu aja. Sini sih mungkin iya perpustakaan itu tujuannya kan sebagian besar bukunya buku pelajaran, tapi kita juga pengen nambahin nggak cuma pelajarannya aja, tapi pengetahuannya juga kayak pariwisatanya dan lain sebagainya. Soalnya kan tahu sendiri Pulau Kemojan itu kan salah satu pulau yang menjadi salah satu daya tarik buat pariwisata. Jadi mungkin bisa selain orang tuanya bisa menambah ilmu buat pariwisatanya, pengetahuan tentang pariwisata, anak-anaknya juga bisa mengetahui dan bisa nantinya menjaga kayak menjaga karang, jaga pantai dan lain sebagainya. Pokoknya biar bisa ngejaga yang namanya Pulau Kemojan ini. Sobat Umi, gimana? Seru kan kegiatan UKSA 387 ini? Yang namanya unit kegiatan selam itu nggak melulu harus berurusan dengan dunia bawah laut. Mereka juga dituntut loh untuk menyelami kehidupan warga setempat dengan cara yang berbeda. Nah, Sobat Umi, ngomongin Karimun Jawa, emang nggak bakal jauh-jauh dari potensi wisata baharinya. Hamparan pantai yang sangat luas, cocok banget nih buat ngelepasin stres. Apalagi buat Sobat Bumi yang katanya petualang sejati. Karena di tempat ini banyak sekali wisata laut yang sangat menarik untuk dicoba pastinya. Nah, buat Sobat Bumi yang suka menyelam atau diving, disarankan loh untuk mencoba wisata selam yang satu ini. Sebab masih banyak banget terumbu karang berwarna-warni yang super keren. Tapi buat Sobat Bumi yang belum mahir menyelam, tenang saja, kita bisa hanya snorkeling Sobat Bumi. Wow, sambil melepas letih, lihat-lihat ikan cantik, wirawiri di dekat kita. Jelas saja karena tingkat visibilitasnya yang masih jernih. Mau buru-buru balik? Eits, tunggu dulu. Kita bisa bergeser loh ke Pulau Tengah. Nah, di Pulau Tengah ini kita bisa melihat dari dekat penangkaran ikan hiu. Selain itu, tentunya kita bisa banget nih nikmatin hamparan pasir putihnya yang sangat luas. Main ke Karimun Jawa nggak puas kalau nggak nyaksin sunset. Dan ujung pantai Ujung Gelem bisa jadi pilihan loh Sobat Bumi. Di sini kita bisa melihat cakrawala tanpa penghalang apapun demi menikmati tenggelamnya sang matahari. Keren gak tuh? Sobat Bumi, gak cuma soal potensi wisata. Karimun Jawa ini juga sangat berpotensi untuk kegiatan pendidikan, pembangunan, maupun penelitian. Apalagi di Taman Nasional Karimun Jawa ini terdapat ekosistem yaitu hutan pantai, hutan mangrove, hutan dataran rendah, hutan terumbu karang, dan lamun atau rumput laut. Di mana 5 ekosistem ini mempunyai kekayaan jenis habitat spesies yang berbeda. Nah Sobat Bumi, tentunya kita semua harus menjaganya agar tidak musnah.
Sebab kalau ekosistemnya sudah rusak, potensi karimun Jawa yang diandalkan juga pasti bakal hilang Sobat Bumi. Selain itu, perlu juga dibuat sistem zonasi. Artinya, ada pulau yang dimanfaatkan menjadi tempat wisata, objek penelitian, pendidikan, dan sebagainya. Tujuan semata-mata untuk pemanfaatannya ini berdampak jangka panjang Sobat Bumi. Nah, Sobat Bumi, dari rangkaian kegiatan ini tentu diharapkan potensi-potensi yang selama ini belum tergarap dengan baik, lambat laun bisa terangkat. Tentu, tanpa harus meninggalkan jejak kerusakan lingkungan. Sesuai dengan etika petualang bahwa kita tidak boleh meninggalkan kerusakan. Kita hanya boleh meninggalkan jejak ya. Sobat Bumi, sampai ketemu ya di kegiatan konservasi UKSA 387 berikutnya. Nah Sobat Bumi, usai sudah kegiatan kita di acara conservation yang diadakan oleh UKSA 387 Universitas Diponegoro. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa follow Twitter kita di Bumiku 1 DAI TV. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dah.